Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Saya mau nanya, Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun. Kalau bapak, ibu, emas kita, saudara-saudara semuanya tidur seminggu kira-kira, sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Tidur tuh enak enggak? Tidur tuh enak enggak? Enak ya. Kalau seminggu enggak enak katanya, sakit. Tidur 309 tahun, sehat atau sakit? Seharusnya sakit, nyatanya sehat. Bahkan di Al-Quran diceritakan begitu bangun langsung bahas makan. Keren ya. 309 tahun itu tidur, begitu bangun lapar nih. Lapar, siapa nih yang bisa pergi ke pasar ya, ini duitnya belanja untuk kita makan. Jadi begitu bangun itu seluruh organ tubuh bekerja dengan baik. Ciri-ciri organ tubuh bekerja dengan baik kalau bisa merasa lapar. Jadi udah ada lapar, sehat. Orang sakit itu kalau nggak lapar sakit bener gitu. Jadi kalau sakit masih bisa lapar dan pengen makan, insya Allah sehat. Nah ini Ashabul Kahfi 309 tahun bangun sehat seger. Jangan kamu ikut-ikut yang di film-film yang kadang nggak jelas. Diceritakan aksinya itu ya, gambarnya orang-orang tua udah bungkuk jalan gitu ya. Bangun sudah menua. Ashabul Kahfi tidak menua. Makanya mereka nanya, kita tidur berapa lama nih ya? Kok seger sekali, rasanya cuma setengah hari nih ya? Atau berapa jam ini kita tidur? Karena tidak ada perubahan di fisiknya. Fisiknya masih sama. Makanya ketika ke pasar, ya mereka orang-orang pasar nggak ada yang heran, nggak ada yang gumun. Ada kakek-kakek lewat, nggak ada. Orangnya biasa. Yang membuat heran tuh mata uangnya. Ini mata uang antik, ini mahal. Jangan-jangan ini mencuri dari museum istana. Itu yang jadi tanda tanya. Pertanyaan saya, kenapa Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun? Kenapa ditidurkan 309 tahun? Jawabannya adalah karena Ashabul Kahfi ingin perubahan di kerajaannya. Ashabul Kahfi ingin perubahan di masyarakatnya. Ashabul Kahfi ingin yang namanya pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang korup, pemerintahan yang zalim itu diganti menjadi pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bijaksana, pemerintahan yang makmur, yang rakyatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi ingin seperti itu. Berjuang tidak mampu karena memang pengikutnya sedikit, maka Ashabul Kahfi menempuh jalan untuk pergi meninggalkan tempat kezaliman. Itulah yang namanya niat. Qasdusy muqtarinun bifi'li. Aku pengen ini istana, kerajaan, masyarakat berubah menjadi baik. Sementara saya belum kuat, saya akan pergi. Siapa tahu nanti saya punya kekuatan untuk merubah. Sudah bergerak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan gua, ditidurkan 309 tahun. Allah tunjukkan kamu tidak kuat, tapi niatmu kuat. Kamu punya Tuhan yang maha kuat. Dah, kamu tidur, masalah selesai. Subhanallah, bangun, kerajaan sudah berubah. Masalah selesai. Makanya kalau kamu ruwet tidur, masalah tidur, masalah selesai. Kalau tidurnya niru Ashabul Kahfi, gerak usaha, ya, gerak usaha. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, tiba-tiba hutang sudah lunas. Luar biasa. Silakan dipraktekkan nanti. Maksudnya nggak usah banyak mikir. Itu Ashabul Kahfi. Kekuatan niat sama Allah Ta'ala ditunjukkan. Lihat, sama Allah ditunjukkan. Hasilnya ditunjukkan masih hidup. Nih hasil dari niatmu. Hasil dari niatmu. Itu bukan nabi loh, bukan rasul. Mukmin. Fityatun amanu bi rabbihim. Sekelompok pemuda yang iman kepada Tuhannya. Dan kami tambahkan hidayah kepada mereka semua. Tambahan hidayah dalam tafsir yaitu dikasih karomah, ya, dikasih karomah, dikasih hati yang lebih besar, ruh yang lebih kuat, iman yang lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya, pernahkah kita ketika berangkat kerja
niat kita itu kuat seperti itu, minta rezeki dari Allah. Atau ketika berangkat kerja, di kepala langsung gaji dari perusahaan. Mana yang kita cari, Allah atau angka? Ting, ding, 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 ding. Saknorek. Kasihan. Kita ini kasihan. Setiap kali berangkat kerja, orientasinya apa? Angka. Angka. Ngeri loh ini ya. Enggak. Orientasinya saya keluar mau cari rezeki dari Allah yang barokah itu ya. Cari Allah itu ya. Cari ridhonya Allah. Cari ampunannya Allah. Karena orang yang keluar cari nafkah untuk keluarga diberi pahala, diampuni dosanya. Sehingga berangkat tuh nggak mikir angka. Yang dipikir adalah alhamdulillah langkahku dapat pahala. Alhamdulillah langkahku menghapuskan dosa. Alhamdulillah langkahku menuju surga. Sehingga tenangnya luar biasa. Sekarang enggak, was-was. Contoh, mau jual handphone. Ya kita kan kalau lagi butuh duit paling gampang kan jual beli handphone. Jual nanti beli lagi. Jual beli lagi. Pasang iklan. Ternyata orangnya minta COD ya. Mau harganya misal, mau harganya 7 juta. Harga 7 juta deal. Tapi ketemuan dulu. Lihat barang. Lihat barang. Itu ketika jalan, yang dipikir angka 7 juta, 7 juta, 7 juta. Ketika orangnya lihat, berubah 5 juta mas. 7 nggak berani saya. Ini ada goresan di sini, goresan di sini, goresan di sini. Pertanyaan saya, lega atau gelo? Lapang atau nyesek? Nyesek ya. Kenapa? Tidak sesuai harapan, nggak sesuai harapan. Tapi kalau orang itu nggak lihat angka, saya udah jalan mau jual barang untuk kebutuhan keluarga, keluarga. Angkanya 7 juta. Insya Allah kalau berkah ya 7 juta lah laku. Kalau enggak berapapun ya Allah yang penting barokah. Ditawar berapa mas? 5. Udah maksimal berapa? 5,5. Bismillah barokah insya Allah mas. Insya Allah barokah. Pulang uang, bawa uang 5,5 juta. Istrinya teriak, ini handphone harga 8 juta, kamu jual 5,5 juta. Bodoh kamu, masya Allah. Ya, maaf bu, ini kalau kasusnya yang jual handphone laki-laki. Sebaliknya kalau jual handphone itu istri, gitu ya. Laki-laki juga ngomong, dibelikan jual lagi, belikan jual lagi. Memang kamu pandai jual beli. Besok saya bukakan toko. Tapi nggak pernah untung, selalu rugi. Kalimatnya begitu. Soalnya ngomong, bu, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Nah kalimat-kalimat begini sekarang hilang. Insya Allah barokah. Alhamdulillah dosa kita diampuni Allah. Katanya dalam hadis disebutkan, minadzunubi dzunuban. Di antara dosa itu ada satu dosa. Ya, ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh amalan model apapun. Kita istighfar 1 miliar kali, ya. Kita sholat 70.000 rakaat, dosa itu nggak akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dengan satu hal. Apa satu hal itu? Cari duit nggak dapat, sumpah. Berat. Kok susah cari duit ya? Ada rasa sumpah. Nah mukmin ketika cari duit nggak dapat, ya, dia rasanya kan berat hatinya berat, langsung ringan. Kenapa langsung ringan? Ingat dia, ya Allah, ini penghapus dosa saya, ini penghapus dosa saya. Laki-laki ngucap alhamdulillah, nggak punya duit kok alhamdulillah itu. Karena kemanapun yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah, duduk Allah, tidur Allah, semuanya Allah, hidupnya enak. Nah inilah yang di awal kitab Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan kita, aktivitas kita yang untuk Allah, amal soleh, kebaikan apapun jenisnya, tergantung dari niatmu.